Fasih, fikih anak saleh, cerdas dan mendidik, belajar lebih asik, terkemas dalam bentuk yang atraktif, dan tentunya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Fasih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Antum ngapain habis wudu gini? Ana mau sholat duha. Antum mau ngapain habis ini? Nggak tahu sih. Ikut sholat duha aja kali ya sama antum. Ya boleh dah. Ya, ana tungguin. Antum mau wudu dulu kan? Ya, anu dulu ya. Ya. Mas, tungguin Mas. Kenapa, Dek? Cepet banget wudunya. Udah kelar aja. Ana pikir ini udah benar cara wudunya. Mana udah bener, ini masih kering kayak gini, belum basah sempurna. Emang lu tahu cara wudu yang baik dan benar dan syarat-syaratnya? Kalau kayak gitu sih, ana kurang ngerti juga ya. Kalau gitu, tanya Ustadz aja yuk. Ayo. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Apa Ustaz? Ana mau nanya seputar fikih wudu Ustaz. Oh iya, tentang apa ini yang akan ditanya? Tentang tata caranya sih. Tata cara, mungkin seputar tata cara wudu ya. Apa yang ingin ditanya coba? Jadi ana kan mau wudu, ana habis wudu. Ana ketemu Ode. Ana rencananya mau sholat duha. Ode mau ikutan juga. Tapi Ode wudunya terlalu cepat Ustaz. Oh gitu. Iya. Wudunya terlalu cepat. Iya. Kalau menurut Ustaz gimana? Baik, ya. Tentang masalah wudu cepat itu sebenarnya bisa sah, bisa nggak sah. Ya, tergantung rata atau tidaknya seseorang membasuh atau mengusap anggota wudunya. Kalau cepat namun membasuh anggota wudunya rata dan basah semua yang harus dibasahi, maka saat itu sah. Namun biasanya kalau wudunya cepat itu biasanya lalai terhadap hal-hal yang harus dibasuh sehingga harusnya basah sehingga tidak basah. Kalau sudah seperti itu berarti wudunya tidak sah. Ya, kalau wudu tidak sah maka sholatnya pun tidak sah dan ini berbahaya. Nah seperti itu. Kalau begitu berarti wudu syarat sah sholat? Iya betul. Wudu itu merupakan syarat sah sholat dan sholat tidak diterima tanpa wudu. Ya. Dan semua ulama sepakat tentang hal itu. Nggak ada yang berbeda pendapat walaupun mereka berbeda zaman dan tempat. Ya ternyata kalau ditanya apa hukum wudu apa hukumnya sholat tanpa wudu, semuanya akan menjawab sama. Sholatnya batal, sholatnya tidak sah. Karena semua itu berdasarkan firman Allah. Ya tentang masalah perintah kita kalau mau sholat untuk berwudu ya di antara surat Al-Maidah ayat 6 dan juga sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat apapun tanpa bersuci. Maksud bersuci ini semua ulama sepakat maksudnya adalah wudu gitu ya. Jadi jangan coba-coba tuh sholat tanpa wudu gitu ya. Nah, Kalau lupa wudu lalu sholat gimana? ya tentu saja sholatnya tidak sah dan dia harus ngulang. Harus ngulang. Ya, seperti itu. Walaupun dia menganggap saat itu sah, tapi baru ingat bahwasannya dia belum wudu saat sholat tadi. Udah pede aja gitu ya. Karena ada orang seperti itu. Maka kita katakan dia harus mengulangi. Walaupun sudah keluar waktunya. Dan intinya ingatnya dia kapan gitu aja. Ya, seperti itu ya. Ini kalau dia lupa nggak wudu, nggak sengaja gitu ya. Nah walaupun itu sudah keluar habis waktunya, maka saat itu ya udah habis waktunya, nggak usah ngulangin, nggak begitu, tetap harus diulangi. Nah Kalau ia menganggapnya sudah sholat gimana tuh? kalau ia menganggapnya sudah sholat berarti nggak ngulangi, berarti nggak ngulangi sama sekali gitu ya. Nah kalau sudah begitu ya kita katakan berarti dia katakan orang yang
yang lupa nggak sholat gitu saja. Misalnya dia nggak wudhu, kemudian sholat, habis itu dia tidak ngulangi, dilihat. Kalau memang dia sama sekali nggak ingat, berarti saat itu hukumnya sama seperti orang yang tidak sholat dalam keadaan lupa. Nah, dalam kondisi seperti itu ya nggak dianggap dosa. Orang kan kalau orang lupa sholat gimana? Maksudnya mau diingatkan susah gitu ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengampuni ya kekeliruan dari umatku ini karena pertama tidak sengaja, karena lupa, dan karena dipaksa melakukan kekeliruan itu. Ya seperti itu. Jadi semua unsur ketidaksengajaan, lupa, dan juga keterpaksaan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Berarti wudhu itu sangat penting Ustaz buat sholat tuh. iya pasti sangat penting. Kalau memang orang wudhu sembarangan atau dia tidak wudhu, maka saat itu sholatnya tidak sah. Wudhu sembarangan bisa jadi wudhunya tidak sah, sholatnya pun tidak sah juga. Maka hati-hati ya kalau wudhu, jangan cepat-cepat, kemudian ya berhati-hati, santai aja. Jadi sambil dihayati bahwasanya saya wudhu ini melaksanakan kewajiban saya kepada Allah. Ya, soalnya berkenaan dengan ibadah yang paling utama apa itu? Sholat. Iya. Lalu bagaimana Ustaz untuk orang yang sengaja tidak berwudu lalu yang melaksanakan sholat? Nah, jadi mungkin ada sebagian orang begitu, disengaja nggak wudhu lalu dia sholat. Ini bisa kita jawab dengan dua perincian. Yang pertama, kalau dia dalam rangka untuk mengajarkan orang lain sholat, berarti dia tidak sholat, hanya mempraktekkan sholat, itu tidak mengapa tanpa wudhu, sengaja dia. Tapi kalau dia sholat betulan, dia tahu saat itu ingat dia tidak berwudhu, maka dia hukumnya berdosa besar. Alasannya tahu nggak kenapa dosa besar? Karena dia mempermainkan syariat agama ini. Waktunya, namanya orang sebelum sholat itu harus berwudhu, ternyata dia sengaja nggak berwudhu, dan itu dalam kondisi dia ingat. Ya, bahkan sebagian ulama, anak-anak sekalian kalau mau tahu ya, ada yang menganggap orang tersebut sudah keluar dari Islam karena dianggap sebagai orang yang menghina, mempermainkan agama ini, sehingga dia keluar dari Islam. Itu sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi mayoritas ulama berkata dia tidak keluar dari Islam kalau tidak ada niat untuk mempermainkan, ya hanya untuk apa ya, malas saja mungkin wudhunya gitu ya, dan sebagainya, maka dia tetap muslim. Jadi tidak sampai keluar dari Islam. Makanya hati-hati gitu ya. Jadi jangan berpura-pura. Ya, sama seperti kondisi orang yang dia sudah tahu dirinya batal tapi tetap terus sholat. Nah, ini hati-hati, itu berarti mempermainkan. Udah nggak usah malu. Tapi tentu saja jangan mudahnya nanti terus-terus membatalkan sholat gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Terkadang kita nih malas wudhu karena mager. Mager? Iya. Apa sih Set yang bikin kita agar bisa semangat lagi wudhu Set? Iya, sebenarnya yang bikin kita nggak semangat wudhu tuh nggak hanya cuman mager. Terkadang ada cuaca yang dingin banget gitu kan. Iya. Atau kondisi kita mungkin sakit gitu. Ya, sakit sehingga ketika kena air wudhu tuh menggigil gitu ya. Iya. Atau kondisinya sehat namun ternyata airnya itu mahal. Air untuk wudhu itu harus beli. Ya. Maka dalam kondisi begitu, anak-anak sekalian perlu diingat bahwasannya agar kita biar bisa semangat berwudu, tentu kalau disebut wudu ya berarti menggunakan air, maka kita harus ingat bahwasannya di dalam ibadah wudu ini terdapat banyak sekali keutamaan dan keistimewaan di dunia sampai dengan di akhirat. Nah, ini membuat kita insya Allah bersemangat gitu berwudu, nggak mager lagi. Kemudian walaupun dingin tetap dilakukan. Walaupun sakit ya menggigil sedikit, yang penting jangan sampai membahayakan ya. Nah, begitu. Apalagi cuman beli aqua, belilah gitu ya, untuk bisa mendapatkan keistimewaan sangat besar di dunia dan di akhirat. Dan kita beli air itu juga termasuk kita infak fisabilillah. Kalau orang infak nanti akan diinfakin sama Allah. Maksudnya apa? Diganti ya. Nah. Keistimewaan wudhu itu apa aja? Iya, wudhu tadi kita katakan punya keistimewaan wudhu itu sangat banyak. Di antaranya keistimewaan wudhu yang akan kita dapatkan khususnya di akhirat ya. Keutamaannya adalah wudhu itu adalah setengah dari iman. Orang kalau sudah melakukan wudhu, tentu saja maksudnya sholat ya, maka dia sudah mendapatkan separuh iman.
Adapun separuh iman yang lain itu dia dapatkan dengan amal ibadah yang lain. Jadi saking besarnya itu ya wudu, sehingga Nabi bilang at-tuhuru syatrul iman gitu ya. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, wudu itu bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Ya, dosa-dosa kecil. Karena orang itu banyak melakukan dosa-dosa kecil, maka dengan wudu khususnya ketika datang waktu sholat itu akan dihapus dosa-dosa kecil kita. Gitu ya. Kalau dosa besar bisa gak dihapus? Kalau dosa besar, Iya. dosa besar nggak bisa dihapus dengan sekedar wudu, sekedar sholat wajib, sekedar berjalan menuju masjid, sekedar siam Ramadan, kemudian sekedar sholat Jumat, nggak. Dosa besar itu tidak bisa dihapus dengan semua itu, akan tapi dosa besar bisa dihapus dengan taubat nasuha. Itu taubat yang memenuhi syarat-syarat sahnya taubat. Jadi nggak bisa. Jadi kenapa kok hanya dosa kecil? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala tahu ya manusia itu banyaknya melakukan dosa-dosa kecil gitu ya. Jadi intinya kalau orang itu nggak melakukan dosa besar, setiap hari itu dia bisa bersih dari apa? Dari dosa-dosa. Dosa besar nggak ada, cuma dosa kecil. Dengan adanya wudu dan ibadah-ibadah tadi yang saya sebutkan, terhapus dari dosa. Masya Allah ya. Nah, seperti itu. Itu ada lagi nggak keistimewaan yang lain? Oh iya, keistimewaan yang ketiga, wudu yang kita lakukan anak-anak sekalian itu bisa meninggikan derajat. Menaikkan derajat dan juga pangkat kita di hari kiamat. Cuma wudu doang itu. Makanya hebat ya. Makanya sabar kita menetapi wudu walaupun itu pekerjaan gitu doang, bener gak? Ada sebagian orang bosan gitu kalau melakukan pekerjaan monoton gitu. Tapi nggak apa-apa, udah lakukan saja. Sabar. Kuncinya cuma satu, sabar dan yakin akan balasan. Naik derajat dia. Kemudian keutamaan yang lain, wudu itu menjadi jalan menuju surga. Masih ingat nggak hadisnya Bilal? Beliau ternyata sudah didengar oleh Nabi terumpahnya sendalnya di surga, orangnya masih di dunia, sendalnya udah di sana. Berarti orang ini masuk surga apa enggak? Masuk surga. Ternyata semua karena ibadah yang merutinkan wudu setiap waktu malam dan siang, dan walaupun bukan dalam kondisi masuknya waktu sholat, dia merutinkan wudu, habis wudu ngapain? Sholat sunnah wudu. Ternyata itu bisa memasukkan dia ke dalam surga gitu ya. Kemudian keutamaan lagi dari wudu, yaitu wudu akan bisa menjadi tanda yang membedakan umat Nabi dengan selainnya. Sebab nanti umat Nabi SAW itu akan dikenal oleh Nabi sendiri, walaupun beliau nggak pernah melihat kita. Tapi beliau nanti akan melihat umatnya dengan bersinarnya anggota-anggota wudu dia. Loh, berarti orang yang nggak pernah sholat itu nggak bersinar nanti di sana gitu ya. Jadi bersinar anggota wudunya tuh, wajahnya, tangannya gitu ya, kemudian kepalanya, kakinya, gitu bersinar. Nah, ketika bersinar Nabi akan tahu, oh itu pasti umatku, dan yang lain. Adapun Nabi yang lain sudah diketahui oleh Nabi-Nabi tersebut tandanya. Ya mungkin kita nggak tahu tandanya apakah sama apa enggak. Pokoknya pasti Nabi itu tahu, diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Ya, kemudian keutamaan wudu yang lain, wudu ternyata bisa melepas ikatan setan. Tahu ikatan setan ya? Bisa melepas ikatan setan gitu. Lepas ikatan setan, maksudnya apa Set? Maksudnya mau tahu? Iya mau. Maksudnya gini, ketika seorang itu tidur, maka tengkuknya itu diikat dengan 3 ikatan setan. Sambil dininabobokan alaika lailun tawil. Malam masih lama. Jadi sehingga kalau orang tidur tuh bangun kan berat kan ya, karena diikat 3 ikatan setan oleh kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, cara melepas ikatan setan itu pertama kalau dia bangun tidur baca doa. Habis itu dia berwudu. Kemudian ikatan yang kedua wudu. Ikatan yang ketiga dia sholat. Baik sholat malam atau sholat subuh. Sehingga kalau sudah begitu dia bangun tuh dalam keadaan semangat dan juga hatinya ceria. Nah seperti itu ya. Karena apa? Dia nggak mager lagi, gitu ya orang gitu. Nggak malas lagi dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, gitu ya. Masya Allah, hebat ya. Jadi bisa melepas. Dan juga keutamaan yang lain begitu besar. Dan di dunia pasti ada keutamaannya, gitu ya. Walaupun kita tidak tahu keutamaan di dunia, tapi kita yakin
di dunia pasti ada keutamaannya dan juga keistimewaan wudhu itu, ya. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan syariat ini kepada kita, pasti di dalamnya ada manfaat di dunia dan di akhirat. Nah, gitu ya. Nah, Kalau begitu Ustaz, kita mulai sekarang mau wudhunya menjadi lebih baik lagi Ustaz, dengan tata cara yang lebih baik. nah, memang harus begitu, sebab Allah Subhanahu wa taala akan terus mencatat. Malaikat mencatat, Allah melihat, dan juga kita nanti akan dibalas. Ingat, pekerjaan dan amalan monoton harus terus kita laksanakan, ya. Jangan kita meninggalkannya. Kata Nabi, wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun. Tidak ada yang merutinkan wudu melainkan orang beriman. Ingat ini. Dan predikat beriman, ya, gelar sebagai seorang beriman adalah gelar terbaik bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sudah jelas semuanya? Sudah. Semangat lagi wudunya ya? Ya. Oke, baik. Barakallahu fikum. Nah, Syukran, Zat. apa? Wa'alaikum. Semoga jadi anak-anak yang soleh. Amin. Syukran, Zat. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anak-anak soleh ya. Hari gini masih ada anak-anak yang peduli dengan agamanya, mau nanya. Masya Allah. Semoga Allah memperbanyak orang-orang kayak mereka. Baik pemirsa IHBS TV, saksikanlah kajian fasih di IHBS TV dengan tema-tema yang insya Allah lebih mendidik kita semua. Semoga Allah memberikan manfaatnya kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.